membawa indikasi yang tidak berapa elok kepada Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Jokowi. Baju suit nampak ni berapa ramai orang beratur. Orang Ringgit pun naik lah. Apa tengok ni. Adalah soal ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik dan kesulitan dalam ekonomi yang Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian yang menonton video ini, Sari doakan senantiasa sehat, mudahkan segala urusannya, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Video kali ini kita mau membahas pasal ekonomi juga dan juga nilai uang ya teman-teman ya. Kebetulan juga ada yang berkomentar buat kerja kok ekonominya ambruk itu macamnya jatuh ya gitu ya, ringgitnya pun longsor turun ya ringgit. Memang kebelakangan ini ringgit itu turun nilainya, tapi saya lihat sekarang itu sudah normal ya, cepat sangat bank negara sana mengembalikan nominal ringgit ya teman-teman. Netizen yang berkomentar itu tidak tahu nilai mata uang ringgit lebih besar tahu daripada rupiah, 3 kali lipat lebih tau. Berapa minggu saja nilai ringgit jatuh, wow sudah sibuk berkomentar netizen yang tidak tahu tentang perekonomian. Katanya ringgit jatuh lah, hai, sejatuh-jatuhnya pun lebih tinggi uang mereka ya teman-teman. Jadi ya bercermin dulu lah sebelum berkomentar ya. Baru-baru ini Tesla mengumumkan memang mereka akan membuka cawangan atau office-nya ya teman-teman di Malaysia ini. Elon Musk, Jokowi dan Anwar Ibrahim. Berita mengenai Elon Musk berjumpa secara maya dengan Anwar Ibrahim sebenarnya membawa indikasi yang tidak berapa elok kepada Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Jokowi. Sebelum ini kita semua maklum bahawa bagaimana Jokowi dan Indonesia berusaha untuk memujuk Elon Musk membuat pelaburan di negara mereka Indonesia. Bukan setakat Indonesia saja, Vietnam pun juga turut cuba untuk melobi Elon Musk. Sebelum ni boleh dikatakan agak Indonesia mereka merasakan ada satu indikasi kejayaan, ialah ada gambar Jokowi sanggup pergi ke Amerika, duduk bersama Elon Musk dan juga tak silap Menteri Ekonomi, siap bagi kopiko dengan Elon Musk di Amerika sana. Tapi situasi di Malaysia berbeza. Pihak kerajaan Madani tidaklah perlu sedaya upaya, tidaklah perlu bekerja keras untuk meyakinkan Elon Musk, cukup dengan dasar tata kelola, sehingga membuatkan Elon Musk tertarik untuk menjadikan Malaysia sebagai central hub untuk Asian. Wow. Kalau tengok secara geografi pun sebenarnya Malaysia ni di tengah-tengah. Dan agak menarik berita yang saya dapati bahawa sekarang Elon Musk telah follow Twitter Anwar Ibrahim, yang di mana Jokowi pun beliau tak follow. Ringgit naik betul ke? Ada akan set up HQ di Cyberjaya dan harga Tesla di Malaysia ni lagi murah pada harga di US, menjadikan sektor EV satu sektor yang hot ya. Adakah disebabkan PRN gelombang hijau ringgit terus naik? Nampak ni Bandung 3 layer low stock. Tidak, sebenarnya ringgit naik kerana ada dua faktor, makro dan faktor mikro. Kita cakap dulu pasal faktor makro. Jadi faktor makronya adalah kerana kadar penurunan inflasi di USA daripada 9% tahun lepas ke 3% tahun ini merupakan kadar yang paling tertinggi penurunan sejak tahun 2009, dan sebab itu harga barang semakin murah, diorang takut deflation, maka US dollar pun jatuh, maka ringgit pun naik lah. Apa tengok ni. Dan bila harga barang murah, semua orang suka lah. Murah tak benda ni? Murah tak? Murah. Ini sebab mikro. Nah, ini kejadian yang pelik ya. Bukan saja ringgit naik berbanding US dollar, dia naik berbanding
rupiah Indonesia, Thailand baht dan juga Myanmar. Teman, Sari juga mengikuti juga ya perkembangan ringgit itu nilainya jatuh atau turun disebabkan YouTube juga daripada dolar kan, dan juga ke Indonesia juga rupiah ya. Nah sekarang Sari lihat ringgit itu mata uangnya sudah naik ya teman-teman, sekarang rupiah yang turun. Nah yang untuk berkomentar itu memang ya negara ini mata uangnya naik dan turun ya. Jangan ketika Malaysia itu ringgitnya itu hari tak stabil, terus dicakap-cakap ya, wah ringgit jatuh, wah ini macam mana. Ini kebiasaan ya, dia tak tahu ke mata uang ringgit itu jauh lebih tinggi daripada kita. Hanya pasal pelaburan Elon Musk itu Tesla ya, juga perhati ya teman-teman, dekat pump station, dekat Aeon itu parkingnya sudah ada cas elektrik. Nah, ada banyak keuntungannya kalau Tesla melabur di Malaysia ini. Katanya satu, untuk membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Selain itu katanya harga kereta elektrik Tesla itu lebih murah di Malaysia katanya berbanding yang di US dijualnya dan juga di negara lainnya. Hey guys, ni kat showroom. Baru-baru ni Tesla Malaysia baru mengumumkan harga untuk Tesla Y yang SUV tu, yang boleh buka pintu berkepak tu, bermula daripada 199,000. Okey, sekarang saya dah pening. Sebab apa? Tengok. Okey, ini Tesla 3 saya. Tesla 3 saya yang tahun 2020, recon lah. Belum register lagi. Ini kita jual dengan harga 180, tapi itulah bila semalam Tesla Malaysia umumkan nak kena reverse balik. Berapa boleh jual ni? Ni dah makan modal ni, makan modal. Manakala yang ni pula Tesla X. Tesla X tahun 2018, lagi lama. Ini harga tag kita jual dengan harga 200 lebih ya. 240 macam tu. Tapi itulah nak kena revise balik sebab 1 tahun dia 2018. Dua-dua. Wow, kabar gembira ya buat kalian yang mampu membeli kereta elektrik. Sebelumnya Indonesia Bapak Jokowi tuh yang bertemu dengan Elon Musk. Ternyata yang dipilih pula Malaysia. Mestilah dia ada beberapa faktor yang dilihatnya daripada Malaysia sehingga dia putar otaknya ya kan, jadi lebih memilih Malaysia. Wow, boleh kira-kira teman-teman apa saja sebabnya kenapa Malaysia yang lebih dipilih untuk melabur di sini daripada di Indonesia? Padahal Indonesia sudah bertemu, makan kopiko juga dikasih dan Okay, hari ni ada Tesla interview dekat Cyberjaya. Dah start beratur daripada awal subuh ya, and dah siap beli baju suit. Nampak ni berapa ramai orang beratur. Orang beratur almost 4 hours jugalah. Okay, daripada tempat panas-panas ni sampailah ke Bumbung. Dia make friends dengan Mo daripada Zimbabwe. Diorang minta kita drop the resume sebab ramai sangat orang datang. Cakap dengan Mo, takkanlah kita nak give up, baru pukul berapa, ada masa lagi kan untuk interview. So since we refuse to give up, kita orang dapat chance untuk interview dekat dalam bangunan. Yang balik lepas drop resume, I hope by crew ada rezeki tak ke mana kan, yang penting kita usaha. Jumpa dengan pelbagai orang, ada orang yang potong queue, ada orang yang baik. Yelah, takkanlah nak potong queue panjang-panjang ni, tapi ada je orang buat perangai macam tu. Sebab lapar je sempatlah order tacos and then makan dengan Mo. Kita orang ni jadi kawan masa tadi queue up lah, nak masuk dah dekat bahagian interview. And then these ladies, diorang tolong dia untuk jaga queue sebab dia nak pergi solat tadi. Tara, dia pakai name tag Nur Najiha. Once dah dapat tag, kena masuk dalam bilik. Kemudian dia panggil ke dalam bilik interview. So kita interview by group tau, ada 5 orang. Dah muka kita orang lepas habis interview. It was so good to meet them because they have a good vibe. Lepas tu tiba-tiga pula yang interview Jia.
adalah peluang besar kepada rakyat Malaysia ya yang mau kerja di bidang profesional juga ya di office-nya di Tesla. Wow, good job. Tadi mereka itu kan mau mendaftar untuk kerja di sana. Tapi kalian tahu tak, anak Malaysia satu ini sudah menjadi jurutera Tesla sebelumnya. Wow, oke teman-teman, kita tengok ya. Nah, ini adalah perempuan tahu. Kekayaan seorang lepasan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ulul Albab yang bertugas sebagai jurutera syarikat peneraju kereta elektrik dunia dan tenaga bersih Tesla baru-baru ini menjadi bualan ramai. Khairuddin, anak jati Alostar Kedah, menjadi kebanggaan apabila rakyat Malaysia pertama diterima bekerja di syarikat ternama itu. Wow, dia sudah kerja di dalam sebelumnya. Bekas pelajar MRSM Ulul Albab Kota Putra Terengganu bertugas sebagai pengajar latihan teknikal robotik Tesla. Berkelulusan ijazah sarjana muda dan sarjana kejuruteraan mekanikal dan aeroangkasa dari University of California, San Diego. Berita gembira mengenai Fakira itu turut dikongsi oleh Ketua Penolong Pengarah Bimbingan dan Konseling Bahagian Pendidikan Menengah Mara, Dr. Zulkifli. Kejayaan Fakira menjadi satu inspirasi dan contoh kepada pelajar MRSM Ulul Albab. MRSM Ulul Albab adalah institusi pendidikan menengah di bawah Mara. Ia ditubuhkan untuk melahirkan profesional dengan memiliki penghayatan Al-Quran yang tinggi. Nah, terbaik ya. Ternyata sudah ada juga anak Malaysia menjadi jurutera di Tesla sebelumnya. Nah, itu adalah salah satunya mungkin ya teman-teman. Di Malaysia ini banyak juga anak-anak mudanya itu yang berpendidikan ya. Itu adalah salah satu di antara sebabnya juga. Dan yang Sari lihat di komentar-komentar ya tentang pelaburan. Banyak yang berkomentar, Sari baca itu katanya adalah salah satunya infrastruktur di Malaysia ini sudah tertata, terkelola dengan baik. Katanya bersangkut paut dengan orang-orangnya. Di sini orang-orangnya tidak cepat emosi, tak ada ya demo-demo, ada yang berkomentar macam itu tahu. Katanya itu adalah salah satu yang membuat pelabur itu memilih ke Malaysia. Nah teman-teman, bukan hanya Tesla ini saja katanya. Nah sekarang ini sudah Tesla, katanya dijangka akan banyak lagi pelabur-pelabur asing yang tingkat tinggi katanya itu boleh melabur ke Malaysia. Nah itulah salah satu keuntungan ya yang di Malaysia ini untuk anak-anak muda nanti itu boleh bekerja profesionalnya daripada anak Malaysia. Wow, good job. Sari pernah juga Sari bahas pasal Apple. Apple juga melabur ke Malaysia teman-teman. Nah kira-kira apa-apa saja sebabnya, faktornya Malaysia menjadi tumpuan pelabur-pelabur asing. Oke, seperti apa? Jom kita tengok. Sudah didatangi dan ditawarkan untuk berinvestasi di Indonesia, Elon Musk justru membuka kantor Tesla di Malaysia. Yap, kabar mengejutkan ini berawal dari cuitan Twitter Menteri Perdagangan Internasional Malaysia yang telah menyepakati berdirinya kantor Tesla di Malaysia. Berdirinya kantor Tesla di Malaysia ini tentu saja dapat membuka lapangan pekerjaan baru di negara mereka dan tenaga kerja mereka akan dilatih serta diajari mengenai sistem kendaraan listrik. Hal ini membuat heboh media sosial karena diketahui bahwa di tahun lalu Presiden Jokowi beserta jajarannya pernah datang ke markas Tesla dan menawarkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jika dilihat dari segi pasar, tentu saja pasar kendaraan listrik di Indonesia lebih besar dibandingkan di Malaysia. Namun mengapa Elon Musk tidak membuka kantornya di Indonesia? Bung Rocky selaku pengamat politik mengatakan jika langkah Elon membuka kantor cabang di Malaysia adalah sebuah sindiran Elon kepada Indonesia. Sindiran itu adalah soal ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik dan kesulitan dalam ekonomi yang membuat ketidakstabilan hukum, kesulitan ekonomi. Itulah salah satu di antara sebabnya katanya. Kenapa tak dipilih Indonesia padahal sudah bertemu juga dengan Bapak Jokowi. Buat Bung Rocky mengatakan jika tidak mungkin perusahaan sebesar Tesla tertarik untuk berinvestasi. Kalau menurut kamu dengan dibukanya kantor Tesla di Malaysia, kira-kira apa yang harus diperbaiki oleh Indonesia agar perusahaan raksasa Tesla tertarik untuk berinvestasi dan membuka kantornya di tanah air? Kenapa syarikat Tesla, Apple tak jadi melabur di Indonesia sedangkan Presiden Indonesia Pak Jokowi sudah pun bertemu pemilik syarikat besar ini? Ingat tak tahun lepas, delegasi Indonesia siap belanja Elon Musk kopiko lagi semasa lawatan mereka ke pejabat Elon Musk. Menurut laman bisnes, salah satu sebabnya adalah banyaknya lombong haram di Indonesia. Sebelum ini Apple pernah membatalkan asrat mereka untuk melabur di Indonesia kerana selepas dibuat traceability banyak lombong haram di sana. Akhirnya Tesla buat
keputusan untuk melabur di Malaysia dengan membuka ibu pejabat, pusat servis dan rangkaian supercharge mereka. Sekiranya anda ada lagi info yang menarik, boleh komen kat ruangan komen. Menurut kalian, apa yang harus dibenahi daripada Indonesia kita ini? Kenapa pelabur-pelabur itu tak tertarik melabur di negara kita? Kira-kira kalian tahu tak jawabannya? Pasti ada banyak faktor ya, mungkin orang-orangnya, tadi katanya kepastian hukum, ekonomi, infrastruktur, dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Dan juga tadi katanya kalau ada satu disebabkan lumbung haram, katanya gitulah ya. Jadi itu ya membuat ragu-ragu pelabur-pelabur masuk ke tempat kita. Padahal sudah kita kasih kopiko dia, mungkin tak mempan ya kan, kelompok lekor juga yang paling sedap. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Nah ini juga tengah hangat juga menjadi perbincangan karena sekarang makin ramai juga orang yang mau mendaftar kerja di sana. Nah nanti mesti akan banyak lagi peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak Malaysia. Wah, makasih telah menonton. Kita doakan mana-mana negara pun ekonominya kuat lah ya, apalagi kita yang di Asia Tenggara ini. Kalau kalian suka, jangan lupa ya klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya dan juga subscribe channel ini dan juga nyalakan bell notifikasinya supaya kalau sehari ada update video terbaru kalian langsung klik saja gitu. Sampai jumpa di next videonya. Bye.